Jadi enak saudara kalau dimulai segala sesuatu dimulai dengan senyuman. Amin. Jadi selalulah tersenyum ya, dimanapun kau berada, apapun yang terjadi saudara boleh tersenyum. Asal saudara dalam perjalanan gak boleh senyum-senyum sendiri. Overdosis gitu ya. Tapi saudaraku sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya ini belum move on dari pesan Tuhan di karantina. Jadi saya akan ulang, mungkin ada yang sudah pernah mendengar firman ini. Mari kita sama-sama buka 1 Tawarik 12 ayat 32. Kita sama-sama baca firman Tuhan dengan suara yang keras, supaya telingamu mendengar dan telinga tetanggamu mendengar, dan iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. 1, 2, 3. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Amin. Saudara sudah sering dengarkan firman Tuhan. Saya mulai mendengar di doa pengerja rayon 3. Saya ada di karantina hari itu, hari Kamis. Saya masih positif. Dan saudaraku kemudian diulang hari Jumat pagi. Saya mulai mengerti. Kemudian di hari Jumat malam Kak Feli jelaskan lebih lagi. Saya lebih banyak mengerti dan lebih banyak memahami apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih sebenarnya yang sedang dibutuhkan gereja Tuhan hari-hari ini? Nah saudaraku, waktu saya mulai baca, saya mulai gali ya firman Tuhan ini saudaraku. Dan saya mulai mengerti bahwa hari-hari ini sebenarnya Tuhan mau ya mencurahkan pengurapan ini saudaraku ya. Pengurapan Isakar adalah kuasa, kemampuan atau kesanggupan yang Tuhan berikan kepada Bani Isakar ini untuk gerejanya zaman ini. Amin. Nah jadi dalam kita mempersiapkan masa sulit seperti sekarang ini, apa yang akan terjadi kita akan lalui hari yang akan datang, kemudian kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini saudaraku, kita membutuhkan gereja Tuhan, orang-orang percaya ini sedang membutuhkan ini pengurapan. Karena apa? Dibilang pengurapan Isakar itu akan membuat orang itu mengerti tentang saat-saat yang baik, mengetahui apa yang harus diperbuat hari-hari yang sulit yang kita hadapi. Tanpa kita dapatkan pengertian daripada Tuhan, kita nggak akan mengalami berjalan dengan Tuhan, pembelaan atau kemenangan, penyediaan. Nah banyak sekali saudaraku, nanti kita akan belajar ya. Kita lihat keseimbangannya. Ini kan ada di dalam perjanjian lama. Sekarang lihat di dalam perjanjian baru. Ya doa Paulus itu dikatakan Efesus 1 ayat 16 sampai 19. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Rasul Paulus minta ayat 18 begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam nubuatan, berkat nubuatan dari Yakub orang tuanya Isakar ini saudaraku ya, sebelum Yakub meninggal, dia berkata begini. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka sendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Apa maksudnya? Nanti kita akan belajar. Tapi kita lihat daripada nubuatan orang tuanya Yakub ini menggambarkan bahwa Isakar itu akan seperti keledai. Jadi suku Isakar itu ada 12 suku Israel saudaraku ya, dari keturunan Yakub ini semua memiliki simbol saudaraku, dan suku Isakar ini memiliki simbol yaitu pakai keledai. Simbolnya keledai saudaraku, entah kita lihat apa itu, ternyata keledai itu ada artinya saudara. Jadi kalau sifat daripada lambangnya pakai keledai,
pakai keledai kita nanti belajar. Tapi sebelum itu saya mau ajak saudara dengar dulu cerita latar belakang lahirnya Isakar. Kalau saudara baca nanti di Kejadian 30 ayat 1 sampai 24, saudara akan menemukan di sana sebuah cerita Rahel dan Lea yang bergumul, mereka memperebutkan cinta suaminya. Ya, jadi ini dimulai ketika ada pertukaran buah dudaim, di namanya juga ada disebut katanya love apple, dan di buah dudaim ini dipercaya mengandung khasiat untuk kesuburan. Pada waktu itu Rahel kan mandul, saudara, dan Lea itu seorang istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Dia berpikir bahwa untuk dicintai suaminya, kalau dia bisa melahirkan banyak anak. Jadi dia tuh tiap tahun melahirkan loh, saudara. Coba ya, tiap tahun melahirkan, tiap tahun itu dia bajunya pasti dasaran terus gitu ya. Pakai baju hamil terus loh. Dia melahirkan, tiap tahun melahirkan, dan sampai anak yang keempat, saudaraku, dia berpikir suaminya akan mencintainya. Ternyata sampai anak yang keempat pun Yakub tidak bisa mencintai dia. Kemudian pada satu titik Lea ini membuat sebuah terobosan dalam hidupnya loh, saudara. Ya, dia membuat sebuah perubahan. Jadi kalau selama ini aku nggak dicintai, ini bahasa bebas saya ya. Nanti saudara baca langsung kisahnya. Tapi ini bahasa bebasnya saya yang saya ngerti gitu ya. Lea itu bergumul waktu dia memutuskan untuk membuat terobosan dalam hidupnya, karena dia mendapatkan dirinya bahwa sudah 4 anak loh saya berikan kepada Yakub suamiku. Tapi cintanya tetap kepada Rahel. Lalu sampai menemukan Rahel yang mandul waktu itu, dia mendapati Ruben anak sulung Lea sedang memetik buah dudaim. Dan pada waktu itu orang yang mandul itu aib, saudara ya. Aib, orang yang gak pernah melahirkan, orang yang tidak menikah itu aib. Zaman dulu di kampung saya juga gitu. Kalau engkau tidak kawin, tidak menikah sampai usia tua, perawan tua. Aib gitu ya. Tapi saya ngucap syukur karena saya hidup di zaman ini ya. Walaupun saya tidak menikah, nggak ada yang ngomongin saya gitu. Jadi luar biasa. Tapi zaman dulu itu Rahel, kebetulan nama saya juga baptis saya Rahel gitu. Kadang-kadang agak mirip gitu ngalamin kemandulan gitu ya. Ya mandul suami iya, anak juga enggak gitu kan. Mirip itu hidup saya tuh kayak dia gitu. Tetapi pada satu titik ketika Lea dirinya tetap nggak dicintai sama suaminya, Rahel melihat buah dudaim, minta kepada anaknya Lea, kasih saya buah dudaim. Lalu si Lea jawab begini, tidak cukupkah kamu merebut suamiku? Sekarang kau mau ambil juga buah anakku, ya? Terus kemudian si Rahel bilang begini komunikasinya, oke baiklah kalau gitu malam hari ini dia tidur sama kamu, jadi disewa dengan buah dudaim. Ya suaminya disewa dengan buah dudaim loh saudara. Tetapi saudaraku ketika waktu itu Lea itu tahu buah dudaim itu khasiatnya sangat besar sekali. Ketika orang yang tidak bisa hamil bisa punya anak, dia berpikir aduh kalau nanti ya kalau saya berikan kepada Rahel, pasti suamiku bakal lebih cinta dong sama dia kalau dia sampai melahirkan. Pasti akan lebih cinta. Seharusnya dia harus kalau dia fokus lagi kepada dirinya sendiri untuk mengumpulin punya banyak anak tiap tahun melahirkan, setiap tahun pakai dasaran terus. Dia akan berpikir bahwa udahlah, mendingan buah dudaim ini buat saya makan aja, biar saya subur, biar saya melahirkan sebanyak mungkin anak buat Yakub supaya dia cinta sama saya. Tetapi pada kenyataannya Lea mengambil sebuah terobosan baru dalam hidupnya. Apa yang dia inginkan buat dirinya sendiri, dia relakan berikan kepada Rahel. Sampai di sini saya menangkap gak sesuatu pesan, tapi saya menangkap sebuah pesan. Orang yang mau melahirkan sebuah generasi yang cinta Tuhan, harus ada yang namanya pengorbanan. Harus ada yang namanya bayar harga. Menyerahkan apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Ya,
Berikan kepada Tuhan, berikan kepada orang yang nggak bisa membalas kepadamu. Nah itu yang ternyata dari terobosan tindakan yang dilakukan oleh Lea, akhirnya apa, di kemudian hari dan sampai hari ini lahirlah Bani Isakar yang saudaraku nanti kita lihat pengurapan itu luar biasa. Dan bahkan dikatakan hari ini dia menjadi suku yang paling diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini latar belakang lahirnya Isakar. Jadi kalau saudara, ini kita masih muda ya, saudara, saya masih muda-muda. Nah, kalau saudara mau rindukan, saya menyaksikan ini ya dengan hidup aku sendiri saudara ya, pengalaman yang Tuhan izinkan dalam hidup saya berdoa Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan ini ya, hanya orang yang berani bayar harga, hanya orang yang berani melepaskan apa yang kau inginkan, itu yang akan di kemudian hari akan melahirkan generasi yang luar biasa. Generasi Yeremia lahirnya cinta mati-matian itu dari orang yang berani bayar harga. Saudara tahu nggak kalau Yeremia juga nggak menikah? Itu ditemukan ya, ayatnya letaknya di mana, tapi saya ingat kisah Yeremia pun dia dipanggil waktu muda. Waktu muda kalau nggak salah di Yeremia 16, nanti saudara cari ya. Tapi ceritanya dia juga nggak menikah karena pada waktu itu Tuhan mendapati keadaan itu lagi sulit. Keadaan dari sulit, jadi Tuhan ngomong kamu nggak usah berumah tangga gitu. Ini bahasa bebas saya gitu loh. Jadi Yeremia, kenapa Yeremia sekarang menjadi visi gereja kita cinta matian gitu? Karena dia melepaskan hak-haknya. Yeremia itu melepaskan hak-haknya orang muda, laki-laki muda, ganteng gitu diberkati oleh Tuhan, tetapi memilih melepaskan haknya untuk melayani Tuhan gitu loh. Saya enggak mengajak Anda semua hidup selibat, enggak. Tetapi mungkin enggak cuma melepas, tapi ada hal yang semua orang punya hal-hal yang berharga yang kupertahankan itu berbeda soal. Jadi kalau saya ngomong Tuhan, saya bahkan hari ini saya lagi ngerti. Kalau Desember saya ini mulai mereview ulang sepanjang tahun. Tuhan kalau Desember merayakan Tuhan hadir, orang-orang majur membawa persembahan yang mahal dari hidupnya. Tuhan apa sih? Kenapa sih Tuhan aku nggak bisa memiliki apa yang saya inginin gitu? Dari awal saya meninggalkan orang-orang yang saya cintai, saya kehilangan orang-orang yang keluarga. Ya orang yang saya cintai dan apa yang saya inginkan sebuah pernikahan rumah tangga saya harus lepasin. Dan ada lagi hal-hal yang kecil saudara, hobimu, kesukaanmu, kamu harus lepasin, kamu harus tinggalin. Saya tanya Tuhan kenapa sih itu bolak-balik, karena sulit saudara ya. Prakteknya itu gak gampang untuk melepaskan apa yang kita inginin saudaraku. Prakteknya gak gampang dan Tuhan buat saya ngerti dong kenapa gitu ya. Tapi Tuhan di dalam hati saya itu saya ngerti sebuah bahasa begini. Aku sedang mengajari kamu untuk tidak terikat dengan apa yang ada di bumi ini. Makanya satu persatu Tuhan izinkan akan tunjukkan kepada saya nih perkara-perkara yang menarik perhatian saya lebih daripada Tuhan. Dan itu bolak-balik saudaraku, dan prosesnya itu terus menerus. Sampai terakhir saudaraku, sampai terakhir di karantina saya mengerti firman Tuhan itu Jumat pagi ya. Hanya perkataan Bapak Gembala simpel gitu. Saya bilang, ditanya, kamu gimana keadaannya Napsi? Saya bilang saya masih jadi pejuang garis 1 gitu ya. Saya lagi berjuang untuk hasil tes itu jadi garis 1, tapi itu 3 hari berturut-turut sama hasilnya. Bos saya bilang, kenapa ya kok kamu beberapa hari ini kok hasil tesnya sama? Pagi itu hari Jumat, Bapak Gembala cuma ngomong, ini yang bandel COVID-nya atau yang sakit? Saya mikir loh, langsung saya itu kayak ketakutan gitu. Langsung, apa sih Tuhan, apa sih yang salah dengan saya gitu? Saya yang bandelnya di mana? Langsung saudaraku seketika itu saya ingat, saya menahan berkat Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya sebelum masuk karantina, sebelum saya kena COVID. Taburkan berkat ini kepada hamba Tuhan di Indonesia. Saya tahan, ada di rekening saya sampai saya masuk, saya baru ngerti. Saya menahan berkat yang menjadi bagian hamba Tuhan. Lalu saat itu juga saya langsung transfer saudara,
Dan gak berapa lama kemudian hamba Tuhan itu langsung telepon. Dan saudara dalam keadaan laki-laki loh, dia nangis saudara. Dia nangis, dia bilang saat itu dia sedang membutuhkan benar-benar itu dana. Waktu dia mendoakan saya, saudaraku, saya ingat 12:30. 12:30 siang itu, karena jam 8 saya cek antigen masih positif. Jam 12:30, kalau 12:30 saya cek ulang. Itu hasil tes itu langsung clear, garis 1. Lalu Tuhan ajarin saya satu kata lagi. Sebenarnya kamu bisa ya terhindar dari sebuah masalah dalam hidupmu asal engkau dengar-dengaran dengan Tuhan. Tapi seringkali kita ini kan cari masalah sendiri. Ya Pak ya? Enggak dengar-dengaran Tuhan, terus kemudian dan pada waktu itu saya mulai langsung saya kan harus menunggu 2 kali cek ya, 2 kali cek baru kamu bisa keluar dari penis B. Jadi saya siang itu saya sudah laporan, saya sudah negatif. Oke kalau gitu kamu tunggu 1 kali cek besok hari Sabtu paginya. Begitu cek clear, saya boleh pulang. Nah saya boleh pulang. Nah dari sini saya belajar saudaraku, kalau kita mau melahirkan orang-orang yang generasi ke depan ini yang cinta Tuhan, itu harus ada orang yang berani bayar harga. Ada amin. Dan saya berdoa Tuhan, bukan cuma saya ya. Bukan cuma saya, bukan cuma 1 orang Tuhan perlukan. Tapi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya, sekali lagi saya tekankan, bukanlah yang berharga buatmu, tentu bukanlah untuk panggilan untuk selibat, bukan. Tetapi ada perkara-perkara yang kau pertahankan. Mungkin hobi tadi seperti yang saya ngomong. Dan itu yang menghalangi kita terima berkat Tuhan lebih. Karena ada yang kita ikatkan diri kita. Firman Tuhan katakan ya, dengan siapa mengikatkan dirinya kepada perempuan atau kepada laki-laki, kamu akan terikat dengan dia. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan perkara-perkara yang di bumi, kamu akan jadi manusia di bumi ini. Tapi ketika engkau mengikatkan dirimu kepada Roh Allah, engkau akan menyatu dengan Allah. Maka saya mulai perkatakan Tuhan, aku lepaskan ya perkara-perkara yang ada di bumi ini. Kemudian saya mulai katakan tubuh jiwa rohku aku ikatkan kepada firman Allah dan aku menjadi satu dengan Allah. Dan saya akan mendengar arahan-arahan dari Tuhan untuk memasuki tahun 2023. Sehingga apa? Kita akan dihindarkan dari perkara masalah-masalah yang tidak perlu kamu alami. Amin. Nah, yang sering kita dengar nih, kadang-kadang kita cari masalah sendiri karena juga belas kasihan kita itu melebihi Tuhan. Contoh nih, banyak kali saya menemukan cerita dan kisah nyata yang ada di tempat ini adalah ketika seseorang mendengarkan keluh kesah orang tidak punya uang. Cerita tentang kesedihan dan yang didramatis. Akhirnya membuat saudara kecenderungan hati kita ingin menolong. Benar gak? Kan murah hati anak Tuhan. Murah hati gitu ya. Saking murah hatinya, engkau gak punya duit pun engkau mengada-ada. Ikut pinjam dulu lah ke sana, ntar dipinjamin di sini. Ujung akhirnya yang di sana gak bisa balikin, kamu gak bisa balikin, kamu akhirnya kena debt collector. Ya ditagih tukang utang. Ya akhirnya apa? Engkau menyusahkan diri sendiri. Kenapa? Firman Tuhan katakan di Amsal ya, dikatakan orang yang menanggung sesamanya, betapa malangnya orang yang menanggung sesamanya. Jadi kalau saudara punya pengurapan istakar nih, saudara akan dapat hikmat Tuhan, mengenali cerita curhatan banyak orang. Karena ada banyak cerita yang hanya untuk menarik simpati orang-orang yang murah hati. Jadi saudaraku, enggak cuma di medsos, enggak cuma cerita dari Indonesia atau lain bangsa, di gereja juga ada banyak. Pernah enggak dengar? Ceritanya dari dulu kok sampai sekarang kok ceritanya susah-susah terus ya. Selalu yang diceritakan tuh yang susah-susah gitu ya. Terus waktu saya sudah keluar dari karantina, ada orang dari Indonesia
tanya, gimana Nasi, kamu keadaanmu baik-baik? Benar, kamu sudah sehat. Iyalah benar, saya berjalan dengan iman, saya sehat. Terus saya tahu dia, dan dia ngomong, sampean pernah dengar gak sih aku tuh ngeluh? Pernah dengar gak sih aku sedang bergumul, nangis-nangis, cerita kesulitan-kesulitan aku? Aku gak pernah cerita kepada orang-orang, aku akan cerita ketika aku sudah menang dari persoalan itu, masalah itu. Untuk apa? Jadi kesaksian dan memuliakan Tuhan. Cerita tuh kayak gitu ya. Jadi kalau ceritanya cuma kesedihan, luka, masa lalu, kekurangan, kemiskinan, kesakitan, Anda tuh harus minta hikmat Tuhan. Jangan-jangan ini cerita yang dibuat-buat dan untuk mencari simpati. Jadi Anda harus hati-hati. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu saya mulai belajar lagi. Oke, tadi latar belakangnya, kemudian kita lihat ya ciri karakter dari suku Isakar ini ya. Dari tadi lambangnya itu keledai. Munculin dulu lambang keledai. Kelambangnya keledai, saudara ya. Nah, itu ada lambang keledai. Terus ini ternyata ada karakter suku Isakar itu seperti keledai. Dikatakan gini, lewat perkataan nubuatan dari ayahnya, seorang yang kuat dan menyukai ketenangan. Catatan dari sarapan pagi saya lihat baca-baca, saudara ya. Lambang keledai menunjuk kepada seekor hewan beban yang berkekuatan besar, yang tunduk kepada kuk yang menyakitkan tanpa mengeluh, agar dapat bebas untuk beristirahat dengan nyaman. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lambang daripada keledai ini juga mengatakan bahwa keledai adalah lambang kerendahan hati dan selalu komit terhadap kerja keras. Dan keledai ini, saudaraku, binatang yang kuat. Samson itu mengalahkan 1000 musuh orang Filistin dengan tulang keledai. Kemudian orang yang suku Isakar itu kan orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang punya hikmat dan pengetahuan tentang segala musim, saudaraku. Dia katakan, aku akan menyerahkan diriku menjadi budak rodi. Artinya apa? Dia orang yang kuat, tapi dia mengambil sikap hati, yaitu jadi hamba. Sama karakternya Tuhan Yesus, dan pada akhirnya keledai itu akan menggambarkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menaiki seekor keledai muda dan orang-orang bersorak hosana, hosana. Dan keledai itu, saudaraku, keledai itu dipakai untuk ditunggangi oleh raja segala raja. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngomong pengurapan Isakar itu seringkali saya ngomong pengurapan double porsi pun gitu kan, yang di luar dan dari dalam itu harus ada keseimbangan. Maka karakter dari ciri khasnya Isakar ini kayak gini, orang yang punya kekuatan tapi dia rela menjadi hamba, orang yang punya kekuatan tapi dia berani juga memikul, dan hewan keledai ini bisa memikul beban yang berat. Nah, saudaraku, waktu saya di karantina, ada banyak yang tidak tahu kalau saya lagi kena positif. Dia tahu-taunya, kok Kak Napsi cepet sekali ya membalas WA aku. Kak Napsi di mana? Saya ketawa-ketawa sama dengerin cerita banyak orang ya, saudara. Saya ketawa, kemudian saya lagi di Venice Bay, kembali karena kena COVID gitu ya. Wah, alumni, jadi alumni Venice Bay. Nah, hari-hari ini banyak yang jadi alumni, dan saya, saudara, ngucap haleluya loh. Saya kemarin tuh sampai cari tahu, ternyata para pendoa Natal nih yang dipersiapkan nanti 23 orang tuh, sebagian itu alumni kena COVID, alumni Venice Bay. Saya bilang, ada apa ya ini, gitu ya. Dan saya sudah berkati dengerin cerita mereka, karena apa? Mereka masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu dikatakan suku Isakar ini punya karakter yang begitu luar biasa, saudaraku, dan dikatakan binatang yang memikul beban, ya, sanggup memikul beban yang lebih berat. Tapi kebanyakan kita nggak bisa mikul bebannya orang, karena apa? Kita itu selalu fokus dengan beban diri kita sendiri. Berapa banyak saudara hanya mikirin bebanku, keluargaku, anakku, majikanku, masalahku, semua berfokus kepada aku, bebanku, kesulitanku, masalahku.
Kalau saudaraku, selama kita fokus dengan beban dan masalah kita sendiri, Tuhan gak akan taruh beban yang lain. Tapi kembali tadi, ya untuk bisa melepaskan beban-beban itu, nah waktu saya pulang dari karantina, saya menemukan diri saya malam hari itu saya tuh sedih banget gitu, susah hati. Saya ngomong, Tuhan, saya kok sulit tidur nih, aku susah hati loh Tuhan dengerin curhatan orang, ada yang sakit, ada yang butuh uang, ada yang bermasalah dengan keluarga. Itu kayak numpuk di pikiran saya, saudara. Saya mau tidur kan sulit. Kemudian itu kayak dengar dalam hati saya gini, kalau kamu punya masalah, gak temuin jalan keluarnya, apa yang akan kamu lakukan? Tidur. Setuju? Tidur itu paling nyaman. Jadi daripada kamu pikirin, masalah kan bukan untuk dipikirin. Bener gak? Jadi setuju kalau kamu gak temuin masalah dan gak tahu jalan keluarnya, cukuplah kau bawa tidur. Ya serahin sama Tuhan, Tuhan aku mau tidur malam ini. Begitu saya tidur nyenyak, pagi-pagi saya bangun, kok bebanku ringan ya? Gitu loh, saudara. Jadi bebannya sudah dipikul sama Tuhan. Jadi waktu kita punya karakter seekor keledai, menanggung beban orang lain. Dan waktu engkau dicurhatin, waktu engkau dengerin cerita orang tentang berbagai kesulitannya, dan keadaan kamu gak punya duit, jangan sok jadi Tuhan gitu loh. Jangan sok jadi menuhankan dirinya untuk orang lain. Tuhan ajarin saya, aku nggak minta kamu untuk campur tangan bayarin utangnya, urusin masalahnya, bukan. Yang Tuhan mau adalah berdoa. Bawa semua pergumulan mereka itu kepada Tuhan. Doakan itu mereka yang sedang punya kesulitan. Tugasmu hanya berdoa. Itu kalau Tuhan gak arahkan, berikan pinjaman, gak usah ikut campur. Karena bisa jadi Tuhan tuh sedang mengajari orang yang bersangkutan. Ada amin gak? Setuju tidak akan menyulitkan diri sendiri? Tidak setuju tidak akan membuat masalah buat dirinya sendiri? Tapi mari kita bersama-sama pikul beban saudaramu, bawa di hadapan Tuhan, serahkan kepadanya melalui doa-doa kita. Biar Tuhan yang punya cara dan waktunya, dia yang akan tolong. Nanti waktu dia ditolong, dia akan memuliakan Tuhan. Tetapi waktu engkau yang menolong, dia hanya bilang terima kasih ya, udah gitu sudah. Tapi saudaraku, saya belajar ini, saya bilang dikeluhin nih orang gak punya duit. Sudahlah, gak usah, taruh Tuhan, saya percaya Tuhan bisa tolong kamu gitu ya. Kemudian setelah itu ada 3 beban ketakutan dasar manusia, saudara. Yang pertama, semua orang itu takut mati. Ada yang pernah gak takut mati? Gak takut? Waduh, Kak Nafsi juga waktu itu gak takut. Kan Kak Nafsi selalu ngomong, mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Tetapi satu waktu saya kena COVID sendirian, orang gak ada orang yang bisa kita tolongin. Saudara, saya ngalamin yang namanya takut mati. Saya ngerasain takut mati. Kenapa? Kenapa dibilang 3 dasar orang ketakutan takut mati? Kenapa? Karena kematian itu memisahkan kita dari orang-orang yang paling kita kasihi. Bahkan kematian adalah perpisahan total dari bumi ini. Dan saya mulai berpikir untuk menyiapkan hari kematianku. Saya mulai cari informasi bagaimana membeli tanah kuburan untuk saya mati nanti. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya mulai berpikir ke sana, saudara. Lalu saudaraku, saya masuk hari pertama ke Penis B, saya buka YouTube. Habis itu langsung saya dengar hamba Tuhan langsung khotbah. Temanya, menyiapkan diri menghadapi kematian. Dia bilang begini, orang mau mati bukan menyiapkan kematian, bukan dengan membeli tanah kuburan. Tetapi orang untuk menyiapkan mati perlu hanya cukup jaga hatimu. Dari kepahitan, jaga hatimu tetap bersih. Waktu saya ngomong gitu, saudaraku, terus siapa ya hamba Tuhan yang menyiapkan khotbah seringkali menyiapkan kematiannya? Saudara tahu nggak? Yesus datang ke bumi itu dia menyiapkan hari kematiannya. Kalau saudara baca di Alkitab. Terus saya lagi ngomong kayak begitu nih, pikiran ngomong gitu, di hati saya jawab begini. Memang benar,
Yesus datang dari surga ke dunia, ke bumi ini dengan satu tujuan, satu misi adalah mati. Yesus datang memang tujuannya untuk mati. Untuk siapa? Untuk saya yang percaya kepadanya, peroleh hidup, supaya aku enggak mati, tapi peroleh hidup yang berkelimpahan. Saya langsung bangun, saudaraku duduk langsung ya, itu lagi dalam keadaan kelelahan minum obat. Langsung saya duduk di ranjang itu, saya berkata, oh iya, Yesus kan memang tujuannya untuk mati ke bumi ini supaya saya yang percaya peroleh hidup yang berkelimpahan. Saya terus ngomong seperti itu, saudara, di atas ranjang saya. Lalu saudaraku, waktu saya mulai ngomong kayak gitu, rasa takut mati itu lambat, tapi pasti. Itu hilang, saudara. Hilang, dan hari ini saya berkata, Tuhan, kalau saya mau mati, kapanpun tugasku sudah selesai, aku sudah enggak terikat. Makanya Tuhan bilang satu persatu apa yang kau ngikatin diri, hobimu apa, cabut satu-satu tuh. Tuhan izinin cabut, beresin, lepasin. Sampai saya pikir dulu saya masih terikat dengan orang tuaku. Ya, setiap tahun saya cuti ke Indonesia. Kadang-kadang ketika saya tiba-tiba tersadar, aku udah enggak punya bapak ibu lagi. Jadi aku sudah enggak terlalu terikat juga untuk ada di Indonesia. Nah, itu saudaraku, dan itu membuat beban saya itu menjadi lebih ringan. Hidup saya tuh lebih ringan bergerak, saudaraku. Jadi waktu yang kedua itu selain takut mati, manusia itu takut sakit. Bos kita orang-orang Hong Kong itu sangat takut loh, kena COVID loh. Padahal saudaraku, saya itu pulang 1 minggu di rumah, belum boleh menyentuh apapun yang ada di rumah. Jadi saya nggak boleh karena mereka takut menular. Jadi habis gitu kemarin tuh hari Sabtu dia bilang begini, bos saya, you are very lucky. Saya bilang, kamu juga, you are very lucky. Hame, saya lucky, kata bilang gitu. Iya, kenapa? Karena sekarang itu loh ada yang cecenya kena, seisi rumahnya juga kena. Dan kamu tidak kena. Terus dia bilang, iya karena kamu kan berdoa sama Yesus. Terus saya tepuk tangan, oh iya, toce Yesus, kita ketawa saya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang itu biasanya benar loh, bukan COVID yang mematikan, tapi rasa takut itu loh yang bisa mematikan. Lalu takut miskin, orang itu banyak yang takut miskin. Makanya itu banyak orang berusaha agar kaya dengan berbagai cara ya. Tetapi ternyata ini 3 ketakutan ini, kita bisa mengalahkan ketakutan ini dengan firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekarang kita melihat urapannya dengan cepat ya, waktunya kayaknya cepat jalan. Oke, urapan Isakar. Urapan adalah karya Roh Kudus, ya, karya Roh Kudus di dalam melengkapi orang percaya untuk melayani Tuhan. Ada kuasa, ada kemampuan, ada kesanggupan yang Tuhan taruh di dalam di orang percaya. Sayangnya kita tuh kadang-kadang nggak sadar kalau dirinya itu diurapi, nggak sadar kalau dirinya itu disertai dengan kuasa. Ya, nah ini kita mau ngomong Ulangan 33, 18, 19, nubuatan Musa untuk Isakar. Tentang Zebulon, ia berkata, bersukacitalah hei Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hei Isakar atas kemah-kemahmu. Tuhan memberikan kuasa atas orang-orang percaya seperti kepada Isakar adalah untuk bersukacita di dalam perjalanan proses-proses hidupmu, tetap bersukacita. Amin. Isakar di kemah-kemahmu, di rumah-rumah tanggamu, Tuhan mau curahkan sukacita dalam segala keadaan. Amin. Segala musim, segala situasi, perubahan apapun, Tuhan curahkan sukacita. Karena apa? Sukacita itu akan menjadi kekuatan kita. Amin. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan bersukacita dalam segala keadaan, engkau akan melewati perjalanan-perjalanan dalam musim hidupmu. Amin ya. Kemudian bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam air.
Yang kedua, pengurapan yang diberikan kepada Bani Isakar adalah kuasa untuk memanggil bangsa-bangsa, jiwa-jiwa yang belum bertobat. Kita di Hong Kong hari ini berdoa panggil jiwa-jiwa yang ada di Hong Kong. Tanggal 26 datang ke Soton Stadium. Nah, saudaraku, kemudian dia dikatakan kita tuh diberi kuasa untuk memanggil jiwa-jiwa bangsa-bangsa yang belum bertobat datang menyembah Tuhan, masuk ke gunungnya yang kudus. Kemudian dikatakan mereka menghisap kelimpahan laut, harta kekayaan bangsa-bangsa. Yesaya 60 akan datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kita mengucap syukur. Kita di keluarga ilahi diberikan kemurahan hati. Bapak Gembala bilang, dana tercukupi. Nah saudaraku, maka orang yang menabur, mari kita imani. Tahun yang akan datang, dunia bilang menjadi tahun resesi, tahun kegelapan. Tetapi anak-anak Tuhan akan bangkit menjadi terang dan akan diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Maka saya mempersiapkan diri nih. Ya, saya mempersiapkan diri, saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Karena orang yang tidak siap, engkau akan diberkati lebih banyak. Kalau engkau tidak siap, bukannya malah sehat, engkau bisa malah jadi sakit. Gila, mendadak diberkati banyak-banyak. Ya, karena enggak siap. Tapi orang yang menyiapkan diri mulai hari ini, aku bersiap Tuhan. Aku bersiap-siap diberi kuasa memanggil jiwa-jiwa. Aku bersiap-siap diberkati oleh kekayaan bangsa ini, bangsa-bangsa yang datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Aku akan menjadi berkat. Aku akan bersedekah. Aku akan menolong orang yang membutuhkan. Aku akan memuliakan nama Tuhan. Itu saudara yang sedang saya perkatakan hari-hari ini. Jadi mari kita sama-sama katakan itu untuk hidupmu. Ya, untuk hidupmu, karena Tuhan mau pengurapan Isakar itu saudara terima supaya masing-masing orang percaya mengalami tuntunan dan arahan Tuhan supaya hidupmu itu diberkati gitu. Karena Tuhan mau menghindarkan kita dari masalah-masalah yang tidak perlu kamu alami. Amin. Jadi waktu kita mengerti ini, saudara akan ya hidup dengan lebih ringan. Oke, berikutnya kita lihat kuncinya, ada 3 kunci untuk mengalami pengurapan Isakar. Kunci yang pertama, Kejadian 22. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang pertama, kunci untuk mengalami pengurapan Ishak, kita harus membangun hubungan dengan firman Tuhan. Saudara ingat kali tadi Lea memberikan hal yang berharga. Abraham sama, dia menyerahkan apa yang dia ingini. Kalau Tuhan mau korbankan, berikan kepada Tuhan. Selalu ada orang-orang yang bayar harga. Selalu ada orang-orang yang mau memberikan apa yang diingini untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau dia berkata, sepanjang aku naik ke gunungnya Tuhan, mendengarkan arahannya dan mengikuti dan mentaatinya, di sana ada penyediaan. Saya ngalamin penyediaan Tuhan, saudara. Saya pikir saya masuk PNIP itu kok luar biasa ya pelayanannya buat saya itu. Kenapa? Karena apa yang saya butuhkan setiap hari itu orang-orang dia bertelepon, ada yang kamu butuhin enggak? Ada yang kamu butuhkan enggak gitu ya. Saya tahu diri saudara, saya enggak haji mumpung. Jadi saya bilang, oh belum ada gitu ya. Di hari saya cuma minta kopi sama itu tes antigen saudara. Cepat sekali dilayani. Dan saudaraku, waktu saya itu kan 10 hari ya, 9 hari itu saya makan itu kenapa semua rasanya sama ya? Bahannya beda tapi kenapa rasanya itu sama di mulut saya? Terus muncullah di pikiran saya, Tuhan tuh kok itu ayam saudara. Saya itu muncul di visual saya muncul daging ayam. Saya dirasa saya itu lezat banget itu ayam gitu kan. Tapi saudara benar, malam itu tuh hari itu makan malamnya itu paha ayam saudara. Ya, paha ayam muncul, saya pikir rasanya akan seperti yang saya bayangin. Ternyata begitu saya makan, kok rasanya sama dengan yang lain.
Tetapi saudaraku, saya ngerti bahwa dia selama kamu dekat dengan Tuhan, kamu boleh mengalami apapun, ada tetap penyediaan Tuhan, ada tetap pertolongan Tuhan, ada tetap berkat Tuhan. Itu saudara yang saya pelajari. Jadi jangan takut engkau menghadapi kesulitan dan masalah dalam hidupmu. Selama engkau bernaik terus di atas gunungnya Tuhan, Tuhan akan menjadi sandaran kita semua. Amin. Oke, kunci yang kedua. 2 Raja-Raja 6. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi saudaraku, kunci yang kedua, kita harus membangun hubungan dengan hamba Tuhan. Saya percaya bukan cuma secara fisik saudaraku. Maka waktu saya mulai menerapkan ini, saya mengerti ini, saya mulai buat di persekutuan-persekutuan yang menjadi tanggung jawab. Saya hadir di sana, ayo ikut Zoom, ayo doa. Kenapa? Karena aku mau orang-orang, saya mau menjalin hubungan dengan sesama hamba Tuhan, sesama para pendoa. Saya mau bangun di sana. Aku lagi menerapkan firman ini, saudara. Mungkin gak secara fisik ya saudaraku. Saudara, saya yakin saudara bisa mengakses semua khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di YouTube. Dan mereka dipakai oleh Tuhan dan khotbahnya powerful mengubah kita semua. Tetapi saudaraku, itu saudara dengar, saudara pelajari. Prakteknya adalah di gereja saudara tinggal. Praktek firman itu yang kau dengar, yang kau pelajari, prakteknya adalah di tengah-tengah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Engkau bisa praktek firman Tuhan di situ. Ya, jadi ada hubungan dengan hamba-hamba Tuhan, ada hubungan firman Tuhan yang terakhir. Ya, Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga, kunci yang ketiga harus membangun hubungan dengan tubuh Kristus. Maka saudara dan saya Zoom, ibadah semua cool. Saudara hadir di sana, itu adalah kunci saudaraku terima pengurapan Isakar. Ada amin? Oke, sampai di sini saya minta teman-teman bantu, kita akan berdoa bersama supaya pengurapan Isakar ini kita akan panggil ya, di kota ini keluargamu untuk jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan supaya mereka mengenal nama Yesus. Amin. Oke, kita siapkan diri. Orabashikerabatakalalaba.